Laporan Praktikum Klasifikasi Iklim dan Neraca Air, Joyce Jimimau Resman 250203, Salmiati MPD PhD, Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang klasifikasi iklim adalah pengelolaan iklim suatu daerah berdasarkan unsur-unsur iklim tertentu seperti suhu dan curah hujan. Klasifikasi iklim sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian lahan, menentukan jenis tanaman yang cocok dibudidayakan, serta membantu dalam perencanaan pembangunan pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Di Indonesia, klasifikasi iklim yang sering digunakan adalah klasifikasi Schmidt, Ferguson, Oldham, dan Köppen karena dianggap sesuai dengan kondisi wilayah tropis dan kebutuhan pertanian. Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, terutama dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Kondisi terutama dalam kondisi iklim seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban, penyinaran matahari, dan kecepatan angin sangat menentukan pertumbuhan tanaman serta ketersediaan air di suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengelompokkan kondisi iklim berdasarkan karakteristik tertentu agar memudahkan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Sistem tersebut dikenal sebagai klasifikasi iklim. Selain klasifikasi iklim, neraca air juga memiliki peranan penting dalam bidang yang keluar pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Komponen utama dalam neraca air meliputi untuk mengetahui kondisi ketersediaan air, sehingga dapat membantu dalam menentukan pola tanam, waktu tanam, serta kebutuhan irigasi tanaman. Tujuan 1. Mengetahui cara mengklasifikasi curah hujan berdasarkan data iklim. 2. Menganalisis kondisi surplus dan defisi air melalui neraca curah hujan. Cara kerja yang digunakan dalam praktikum ini adalah 1. Menyiapkan data curah hujan Kota Jayapura selama 10 tahun terakhir. 2. Mengelompokkan data curah hujan tiap bulan berdasarkan klasifikasi Oldham, yaitu bulan basah lebih dari 200, bulan lembab 100 sampai 200, bulan kering 100. 3. Menghitung jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. 4. Menentukan tipe iklim berdasarkan klasifikasi Oldham. 5. Menghitung nilai neraca air dengan rumus ET, curah hujan, evapotranspirasi. 6. Menentukan kondisi surplus dan defisit air berdasarkan hasil perhitungan. 7. Menentukan rekomendasi pola tanam yang sesuai dengan kondisi iklim dan ketersediaan air. Hasil dan pembahasan data 1.2. Pembahasan. Berdasarkan data klasifikasi curah hujan pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa wilayah pengamatan memiliki curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Nilai curah hujan bulanan berkisar antara 198,5 hitung 278,5 mm menurut klasifikasi iklim Schmidt. Ferguson. Bulan basah merupakan bulan dengan curah hujan lebih dari 200. Bulan lembab berkisaran antara 100 sampai 200, sedangkan bulan kering kurang dari 100. Dari hasil pengamatan, hampir seluruh bulan termasuk kategori bulan basah, yaitu September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni, Juli. Sementara itu bulan Agustus termasuk kategori bulan lembab dengan curah hujan sebesar 198,5. Tidak ditemukan adanya bulan kering dalam data tersebut. Tingginya jumlah bulan basah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki ketersediaan air yang cukup melimpah untuk mendukung pertumbuhan tanaman sepanjang tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi sektor pertanian, terutama untuk tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi, kelapa sawit, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya. Curah hujan yang tinggi juga membantu menjaga kelembaban tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan memperbaiki kebutuhan tanah. Namun demikian, curah hujan yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti genangan air, erosi tanah, serta meningkatkan resiko serangan hama dan penyakit tanaman akibat kondisi lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, pengelolaan drainase dan sistem irigasi yang sangat baik sangat diperlukan agar air dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan lahan. Berdasarkan pola curah hujan tersebut, wilayah penelitian dapat digolongkan sebagai daerah beriklim basah dengan distribusi hujan yang cukup merata sepanjang tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi yang baik untuk kegiatan budidaya pertanian secara berkelanjutan. Hasil dan pembahasan data 1.3. Pembahasan data 1.3 berdasarkan data klasifikasi Oldham. Pada tabel 1.3 diketahui bahwa wilayah kota Jayapura memiliki jumlah bulan basah lebih dari 9 bulan, sehingga termasuk ke dalam tipe iklim A dengan karakteristik sangat basah. Dalam klasifikasi Oldham, tipe A menunjukkan daerah yang mempunyai curah hujan tinggi dan distribusi hujan yang merata hampir sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung kegiatan pertanian karena ketersediaan air bagi tanaman relatif tercukupi tanpa mengalami kekurangan air yang berarti. Tanaman panggang dan hortikultura yang membutuhkan banyak air, tanaman seperti kangkung, bayam, sawit, serta berbagai jenis sayuran daun lainnya dapat tumbuh dengan baik pada kondisi curah hujan tinggi dan kelembaban udara yang cukup. Selain itu, tanaman perkebunan tertentu juga mampu berkembang secara optimal pada daerah dengan iklim sangat basah. Ketersediaan air yang melimpah sepanjang tahun memberikan keuntungan bagi pertanian karena meningkatkan apabila pengelolaan lahan dilakukan dengan baik. Namun kondisi iklim yang sangat basah juga memiliki beberapa tantangan seperti meningkatnya risiko genangan air, erosi tanah, serta perkembangan hama dan penyakit. Kota Jayapura memiliki potensi pertanian yang cukup baik, khususnya untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Dengan kondisi iklim tipe A, menurut Oldham, wilayah ini cocok untuk pengembangan tanaman sayuran dan tanaman pangan yang dapat tumbuh pada lingkungan lembab dan basah. Hasil dan pembahasan data 1.4. Pembahasan berdasarkan data pada tabel 1.4 mengenai neraca air bulanan PET di kota Jayapura. Diketahui bahwa nilai curah hujan setiap bulan dibandingkan dengan evapotranspirasi ET sebesar 120. Neraca air dihitung dari selisih antara curah hujan P dan evapotranspirasi ET. Jika nilai P lebih besar daripada ET, maka terjadinya surplus air, sedangkan apabila nilai P lebih besar daripada ET, maka terjadi defisit air. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa beberapa bulan mengalami surplus air, yaitu Februari, Maret, April, Mei,
November dan Desember. Surplus tertinggi terjadi pada bulan April dengan nilai sebesar 158,5. Kondisi surplus air menunjukkan bahwa jumlah curah hujan yang diterima lebih besar dibanding dengan kebutuhan air yang hilang melalui proses evapotranspirasi. Hal ini menyebabkan tersediaan air tanah menjadi lebih banyak dan sangat mendukung pertumbuhan tanaman serta aktivitas pertanian. Sementara itu, bulan Januari, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober mengalami kondisi defisit. Defisit terbesar terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 78,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan air lebih tinggi dibandingkan curah hujan yang diterima, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah pada periode defisit. Tanaman berpotensi mengalami kekurangan air apabila tidak didukung dengan sistem irigasi yang baik. Grafik neraca air bulanan menunjukkan pola fluktuasi ketersediaan air sepanjang tahun. Pada awal hingga pertengahan tahun terjadi peningkatan surplus air, kemudian mengalami penurunan pada bulan Juni hingga Agustus dan kembali meningkatkan. Keseluruhan kondisi neraca air di Kota Jayapura masih tergolong baik karena jumlah bulan surplus cukup banyak dibandingkan bulan pengelolaan air, tetapi diperlukan agar ketersediaan air pada bulan surplus dapat dimanfaatkan saat terjadi periode defisit, misalnya melalui penyimpanan air atau pengaturan. Hasil dan pembahasan data 1.5. Di sini teman-teman bisa melihatnya. Saya sudah memaparkan langsung di layar bahwa ada data pembahasan hasil pembahasan 1.5. Dan berikutnya ada hasil dan pembahasan data 1.6. Teman-teman bisa melihat datanya ini dan pembahasannya akan saya perlihatkan, dan ini adalah pembahasannya. Teman-teman bisa baca karena saya sudah memaparkannya di slide. Rangkuman. Klasifikasi iklim berdasarkan hasil praktikum Kota Jayapura termasuk ke dalam tipe iklim A menurut klasifikasi Oldham. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut memiliki 11 bulan basah dan satu lagi lembab yang menunjukkan kondisi iklim sangat basah dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun. Neraca curah hujan surplus air terjadi pada Februari, Mei, November, Desember. Defisit air terjadi pada bulan Juni sampai Oktober.